Shalom, Jemaat Gereja Rehoboth yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita kembali lagi di podcast kita yang kedua. Kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol. Saat ini kita bersama dengan Pak Welem. Sebagai informasi terlebih dulu Pak Welem ya. Podcast itu adalah sebagai sarana alternatif sebetulnya. Kalau banyak sekali ibu-ibu yang nanya ke saya, terutama mama mertua saya nanya, buat apa sih podcast itu? Podcast itu alternatif. Jadi kalau misalnya saudara sibuk setiap hari dengan kendaraan atau tidak sempat melihat di YouTube, podcast itu seperti radio gitulah ya. Jadi ada suara yang didengarkan tanpa harus melihat filmnya. Kan banyak orang yang masih mendengarkan radio atau mendengarkan MP3 seperti itu. Nah, ada keuntungan lainnya dari podcast ini yaitu bahwa untuk kuota dia sangat minim sekali. Tadi saya ngobrol dengan Pak Gatot dan dia katakan mungkin hampir di bawah 10% dari kuota kalau kita melihat YouTube seperti biasa. Nah, jadi podcast ini adalah sarana alternatif untuk kita bisa mendengarkan sesuatu ya, entah itu firman Tuhan, obrolan atau apapun juga yang tentunya diharapkan sih berguna bagi jemaat. Oke, Pak Welem. Kita akan mulai obrolan kita pada saat ini yaitu tentang manusia batin. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Welem bisa pimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh berkumpul untuk bisa berdiskusi tentang beberapa kebenaran yang kami doakan supaya kebenaran ini bisa membantu kami untuk bisa memahami realitas kerajaan Allah, realitas surgawi sehingga kami sungguh hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, mungkin dalam 1-2 tahun ini kalau saudara mengikuti di ibadah atau di dalam KOR, saudara terlibat di dalam KOR, dalam Saron, maka cerita tentang manusia batin itu sering kali diceritakan. Tetapi kita kurang sekali ngobrol yang santainya Pak, yang detail-detailnya gitu ya, kurang lebih seperti apa manusia batin. Nah, kita akan belajar pada saat ini tentang manusia batin itu mungkin dari obrolan-obrolan yang mungkin dari pembicaraan biasa saja, tidak terlalu teologis kan gitu Pak ya, karena saya juga bukan orang dari lulusan teologi ya, seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan awam yang mungkin banyak sekali kita perlu mendapatkan keterangan, kurang lebih seperti itu ya. Di session ini kita akan membagi jadi 4, yaitu tentang konsepnya, tentang eksistensi, tentang fungsi, dan nanti aplikasinya seperti apa. Penting sekali kalau kita belajar firman Tuhan tanpa aplikasi rasanya nggak nancep gitu Pak ya, harus ada aplikasinya. Nah, kita mulai dengan konsepnya ya Pak ya. Sebetulnya dari dulu kan pernah diajarin nih Pak Welem tentang manusia itu pada hakikatnya terbagi menjadi apa, ada tubuh, jiwa, roh dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar juga ada membaginya menjadi 3, ada yang menjadi 2 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa sih konsep tentang manusia itu, Pak. Ya, ya sebenarnya secara tradisional ya di dalam pemikiran Kristen itu kita percaya ada 2 ya, ada 2 bentuk pemikiran, yang satu trikotomi, yang satu dikotomi. Nah, dikotomi melihat bahwa manusia terdiri dari 2 eksistensi ya. Tubuh dan yaitu tubuh bersifat material dan juga sesuatu yang bersifat imaterial. Imaterial itu menurut mereka jiwa dan roh itu satu sebenarnya. Jadi tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan ya. Lalu kemudian kalau kita lihat satu lagi trikotomi. Trikotomi itu ya dia membagi jadi tubuh, kemudian roh dan jiwa. Jadi pada umumnya itu ada dua pandangan. Tapi memang setelah berkembangnya teologi ya, dan kemudian dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran liberal, beberapa teolog juga justru memunculkan bahwa sebenarnya jiwa itu sebenarnya merupakan aktivitas dari material. Jadi kemudian mereka munculkan lagi satu aliran, ya bukan dikotomi, bukan trikotomi, tapi satu saja, ya fisik aja, material aja. Khususnya orang-orang yang pada umumnya ya, memang tidak semua, tapi pada umum beberapa teolog yang khususnya lahir dalam golongan liberal, mereka bilang ya pada dasarnya ya tubuh ya dan jiwa itu satu sebenarnya, tidak dipisahkan. Jadi ada juga yang pandangan yang lain satu saja sebenarnya. Iya. Jadi
Ya. Ada yang satu, ada dua, ada tiga. Betul. Nah, kalau pandangan seperti itu, apakah memang Alkitab mensupportnya? Oke, jadi kalau tentu yang pandangan yang liberal itu bukan dasarnya Alkitab, biasanya pada filsafat ya. Iya. Khususnya filsafat materialisme. Tapi yang biasanya dalam gereja-gereja yang tradisional, ya kita meyakini dua, biasanya dikotomi dan trikotomi. Iya. Dikotomi dan trikotomi sebenarnya mereka punya dasar ayatnya juga. Oh, iya. Misalnya dikotomi itu kalau kita baca dalam Alkitab, seringkali kata roh dan jiwa itu dipertukarkan. Sampai contoh misalnya ketika Tuhan Yesus bilang, jangan takut kepada yang bisa membinasakan tubuh. Tapi takutlah yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Nah, jiwa yang dimaksud di situ tentu bukan hanya jiwa, tapi roh juga ada di situ. Iya. Nah, jadi memang seringkali istilah tubuh dan roh itu dipertukarkan dalam penggunaannya, itu dipertukarkan. Dianggap sama. Ini mungkin juga masalah mindset. Oh, iya. Karena dalam mindset Yudaisme atau Yahudi, mereka tidak membuat pemisahan itu. Mereka tidak membuat pemisahan antara roh dan jiwa. Kadang-kadang kalau kita baca dalam Mazmur atau Amsal begitu ya, ada istilah hati. Hati itu juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai jiwa. Oh, bukan roh tapi. Iya, bukan roh, jadi hati. Itu juga diterjemahkan sebagai jiwa. Gitu ya. Ada juga nafas. Nafas itu diterjemahkan juga sebagai bisa jiwa, bisa roh. Jadi memang Yudaisme yang menjadi dasar dari pemikiran Kristen, mereka tidak membuat pemisahan itu secara tegas. Nah, kemudian yang trikotomi, kebanyakan beberapa gereja, khususnya gereja-gereja karismatik, kita percaya dengan trikotomi, karena memang misalnya dalam 1 Tesalonika, pada akhir-akhir surat Tesalonika itu, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang Tesalonika dijaga. Dia bilang di situ jelas tubuh, roh dan jiwanya. Jadi dia memisahkan itu. Ya. Nah, tapi memang ada beberapa orang yang bilang bahwa sebenarnya itu memang pengaruh dari pemikiran Yunani Helenistik. Jadi Helenistik memang memisahkan antara tubuh, jiwa dan roh. Sedangkan Yudaisme atau Yahudi tidak memisahkan itu. Tapi memang apapun yang dibilang sebagai latar belakangnya itu menjadi dasar keyakinan kita bahwa tubuh, jiwa, dan roh meskipun dipengaruhi oleh budaya Helenistik, tapi itu sudah karena ditulis dalam Alkitab, dan pada saat Alkitab ditulis, penulis Alkitab itu khususnya Rasul Paulus diinspirasi oleh Roh Kudus, maka kita percaya bahwa yang ditulis adalah sebuah kebenaran. Karena itu kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran bahwa manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau kita sebagai awam nih Pak, kalau ditanya dan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sesuatu yang teologi seperti itu, nah kita menerangkannya secara bahasa awam gimana Pak? Apa tubuh, apa jiwa, apa roh itu? Jadi memang di dalam tubuh ya secara fisik material gitu ya. Sedangkan jiwa itu biasanya kita bilang pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa. Nah, sedangkan roh adalah sesuatu yang bisa berhubungan dengan Tuhan, intuisi gitu ya. Kemampuan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita menerjemahkan secara sederhana kurang lebih seperti itu. Iya. Saya kira itu cukup menjawab ya saudara ya. Jadi sekarang kita sedikit lebih terurai kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi pikiran, kehendak, perasaan tadi ya itu dianggap sebagai jiwa dan roh adalah yang sebenarnya lebih ke imaterial. Iya. Kemampuan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih. Manusia batinnya sendiri itu ada di mana, Pak? Itu. Iya, jadi manusia batinnya itu memang kalau kita baca misalnya di dalam 2 Korintus ya. Kalau nggak salah di situ Rasul Paulus bilang bahwa meskipun tubuh jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin hari semakin diperbaharui begitu. Nah, jadi manusia batinnya di situ sebenarnya tadi saya kembali dulu yang tadi yang tentang trikotomi dan dikotomi. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan. Jadi dikotomi dan trikotomi kalau ditanya mana yang benar misalnya kadang-kadang mana yang benar. Sebenarnya ini bukan masalah benar salah. Ini masalah memperlengkapi. Jadi yang dikotomi itu dia hanya menjelaskan eksistensi manusia. Manusia tadi ada 2 eksistensi. Atau keberadaan ya. Maksudnya eksistensi keberadaan. Keberadaan fisik dan keberadaan material dan keberadaan immaterial. Ya, jadi dikotomi tidak mengurai lagi tuh yang imaterial itu apa saja. Ya, betul. Sedangkan yang trikotomi dia mengurai yang imaterial itu ternyata dari tubuh dan
dan roh begitu. Tubuh jiwa roh. Ya, jiwa dan roh Jiwa gitu ya. dan roh, Jadi dia dipisahkan lagi. Ya. Dia dipisahkan lagi gitu. Jadi manusia batin ada di mana? Kalau kita lihat ayat itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu kan dibilang manusia lahir ya kami itu eksoterik ya, eksoterik, jadi hal-hal yang bersifat material semakin merosot, tapi manusia batin ya kami esoterik. Jadi manusia di dalam kita itu semakin diperbaharui. Jadi manusia batinnya di mana? Manusia batinnya sebenarnya itu semuanya. Iya. Semuanya dari total itu ya. Nah, ini catatan juga untuk yang kenapa harus dibedakan antara trikotomi. Jiwa dan roh itu harus dibedakan. Karena untuk menjawab, misalnya ada pertanyaan, pada saat orang yang belum percaya dikatakan dalam kitab mati secara apa? Tubuh. Mati secara tubuh atau secara roh? Nah, kita bilang kan mati secara roh. Iya. Tapi dia bisa hidup, bisa karena jiwanya masih ada. Tapi rohnya udah mati. Karena itu penting untuk dipisahkan antara jiwa dan roh. Kalau tidak dipisahkan antara jiwa dan roh, kita akan bingung untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kematian di situ. Karena itu dia mati tapi dia masih hidup. Karena yang dimaksud dengan mati di situ adalah kematian rohani. Rohnya mati tapi jiwanya masih hidup, makanya dia masih bisa jalan-jalan gitu kan ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya untuk mengurai saja Pak ya. Betul. Kita bisa menjawab tadi pertanyaan tadi ya, seperti itu. Betul. Rasanya di Rehoboth kita percaya yang trikotomi itu ya. Kita percaya bahwa dua-duanya benar. Dikotomi manusia terdiri dari fisik dan non fisik. Dan non fisik itu ada dibagi dua. Kita percaya. Rasanya mungkin lebih lengkap dan lebih bisa menjawab tadi ya Pak ya. Mantap sekali. Sekarang kan berarti manusia batinnya itu ada di area itu. Tadi Bapak sebutkan manusia utuhnya adalah manusia batinnya Pak. Manusia batin itu area imaterial. Imaterialnya ada jiwa dan rohnya itu. Iya, manusia batin. Nah, sebetulnya kalau begitu kita sadar atau kita tidak sadar, begitu kita dilahirkan kita sudah ada yang seperti itu Pak ya. Manusia batin kita memang sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Jiwanya saja. Tapi rohnya belum. Rohnya belum. Nah, ini menarik lagi Pak. Karena roh itu baru lahir setelah kita percaya Kristus. Betul. Jadi setelah kita percaya Kristus, baru roh itu dibangkitkan dan kita hidup dalam roh itu. Iya. Nah, perlu nggak sih Pak kita punya kesadaran seperti ini, seperti yang kita obrolkan sekarang? Iya. Ya sebenarnya kalau khususnya orang Kristen ya, kalau orang Kristen, Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita. Tujuannya bukan hanya kita nanti nikmati surga, tapi kita hidup dalam eksistensi atau keberadaan manusia seutuhnya. Kita hidup dalam tubuh kita hidup dalam jiwa kita, dan kita hidup dalam roh kita. Nah, kalau kita tidak hidup dalam ketiga hal itu secara bersamaan begitu, maka sebenarnya kita terhilang berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ambil contoh misalnya di dalam Matius pasal 5 dijelaskan di sana, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak tertarik dengan datangnya mereka. Tuhan Yesus kemudian mengajarkan berbahagialah ini dan itu. Dan berbahagialah kalau kita lihat di situ adalah dia mengajarkan tentang bagaimana cara hidup secara roh. Jadi tujuan daripada kedatangan Yesus bukan hanya untuk menebus kita, tapi menginginkan kita hidup secara rohani. Dan karena itu dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia banyak membahas tentang itu. Dia banyak membahas tentang manusia rohani, dan dia juga menyinggung tentang misalnya buah roh, terus kedagingan dan sebagainya sebagai ancaman bagi manusia rohani. Jadi kalau kita tidak hidup dengan fokus kepada manusia batin, pengembangan manusia batin, maka panggilan kita sebagai orang Kristen itu menjadi sia-sia sebenarnya. Kalau saya sih gitu. Artinya kesadaran akan manusia batin juga penting rupanya. Sangat penting ya. Itu juga yang mungkin kita sebut dengan kedewasaan rohani. Manusia sudah dewasa seperti itu Pak ya. Jadi saya kira podcast kita pada saat ini cukup penting ya, walaupun hanya obrolan singkat saja. Tetapi ternyata intinya itu ya cukup dalam ya. Betul. Sebetulnya. Kita udah masuk sebetulnya ke bagian kedua, yaitu tentang eksistensi. Nah, kesadaran manusia batin itu ternyata bisa membantu kita tadi Pak ya. Betul. Yang tadi barusan diceritakan tentang bagaimana kehidupan rohani kita mulai harus difokuskan gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian ketiga Saudara, yaitu tentang fungsi. Nah, apakah bisa memfungsikan gitu Pak
atau saya agak kebingungan nih dengan namanya memfungsikan. Tetapi ketika kita sudah punya kesadaran tentang suatu hal, lalu kita memaksimalkan hal itu, rasanya itu buat saya memfungsikan. Entah Iya. benar atau salah ya Ya, kalimatnya. ya, ya. Nah, manusia batin itu harusnya dibangun, dikembangkan karena kita sudah mulai fokus ke arah itu. Ya. Nah, apakah bisa Pak seperti itu? Ya, memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam 2 Korintus tadi yang tadi saya singgung tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat dia hidup, dia memperhatikan hal itu. Oke. Jadi ketika tubuh jasmaninya semakin merosot, dia fokus bagaimana yang penting tubuh rohaninya itu meningkat. Nah, ini penting. Ya. Karena kalau manusia rohani kita tidak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah kita hidup hanya secara material. Oke. Kita akan mencintai dunia ini, kita akan takut kehilangan dunia ini. Nah, Rasul Paulus kalau kita lihat itu kan sebenarnya kan kata-kata terakhir ya. Jadi kata-kata yang dimana dia mulai perpisahan jadi manusia. Dia sudah merasakan bahwa semakin hari semakin merosot dan dia harus melepaskan itu. Dan kalau kita tidak mengembangkan manusia rohani, maka yang terjadi adalah kita tersedot kepada dunia material. Oke. Gitu. Nah, ini sebagai awam, sebagai jemaat, Ya. gimana caranya Pak supaya kita bisa memfungsikan manusia rohani kita? Ya, sebenarnya di dalam core itu sudah dijelaskan ya, namanya disiplin rohani. Disiplin rohani adalah cara-cara yang kita lakukan untuk membangun manusia rohani kita, manusia batin kita. Tapi memang harus dipisahkan antara aktivitas. Misalnya di situ ada tentang puasa. Nah, memang harus dipisahkan antara berpuasa secara lahir ya dan aktivitas batin dari berpuasa. Ketika berpuasa. Berpuasa itu kita ngapain gitu ya. Kebanyakan orang cuma nahan lapar. Ya. Kalau kita tidak ada meaning atau tidak ada makna rohani di balik itu, yang kita dapat hanya lapar. Iya. Kita nggak dapat apa-apa dari latihan rohani itu. Nah, kita biasa kalau di dalam kekristenan kita bilang ya latihan rohani. Gitu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita harusnya menyadari tentang apa makna di balik apa yang kita kerjakan, kurang lebih seperti itu Pak? Iya. Tapi memang pemaknaan ini jangan disamakan dengan pemaknaan dari orang-orang psikolog ya. Jadi kebanyakan kan biasanya saya tulis kita baca buku Viktor Frankl ya. Jadi dia Man Search for Meaning ya. Di situ dia bilang manusia harus mencari makna dan memang makna itu membantu dia untuk hidup. Tapi kita bukan hanya mencari makna sebenarnya. Kita mencari kehendak Tuhan di balik yang terjadi. Jadi ada Tuhan di balik itu. Iya. Dan kalau orang-orang non-Kristen biasa mereka mencari makna dengan mereka mengkonstruksi makna dari ide-ide mereka tentang apa di balik itu. Jadi makna itu diciptakan. Tapi kalau kita nggak, makna itu tidak diciptakan. Makna itu hasil hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pemaknaan itu berbeda. Oke. Gitu. Jadi ketika kita memaknai memang harus ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan, harus ada Tuhan. Ya, harus ada Tuhan di dalam. Jadi tidak sekedar makna apa yang kita kerjakan buat pribadi kita saja, Pak ya. Oke, itu yang sangat membedakan tentunya, Pak ya. Itu sangat membedakan. Sangat membedakan. Maksudnya kekristenan, spiritualitas dalam kekristenan atau manusia hal-hal rohani dengan kebatinan. Nah itu ada istilah-istilah, makanya saya menuliskan ini istilah laku batin, laku batin, kebatinan. Gitu. Ada atau luka batin. Bisa diterangkan Pak? Kalau laku batin tuh sebenarnya apa yang kita kerjakan. Misalnya saat kita berpuasa, pada saat kita berpuasa apa yang ingin kita kejar dari situ? Apa supaya diet gitu, supaya berat badan turun gitu ya. Itu sangat material sekali sebenarnya. Itu bukan laku batin. Apa yang kita ingin tahan dari situ? Jadi kita kan melatih. Jadi bisa berpuasa, kita melatih diri kita untuk menahan keinginan-keinginan kita, supaya roh kita tidak menjadi, atau diri kita tidak menjadi budak dari keinginan-keinginan kita. Kita melatih sedemikian rupa dengan cara berpuasa. Waktunya kita ingin makan, kita tahan, dan sebagainya. Bukan hanya disiplin rohani, termasuk aktivitas semuanya. Misalnya pada saat kita memberikan persembahan. Nah, ini saya kira ini banyak orang yang salah paham tentang persembahan. Nah, persembahan itu seringkali orang berpikir bahwa persembahan itu kayak iuran untuk gereja, gitu ya. Ini bukan iuran untuk gereja. Persembahan itu dilakukan dalam sebuah ritus penyembahan dengan makna bahwa ini
makna bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Oke. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian, itu awal-awal manusia memberikan persembahan. Itu sebelum ada gereja, sebelum ada orang Lewi dan semuanya. Itu Kain dan Habel yang memberikan persembahan. Yeah. Kain dan Habel memberikan persembahan, mereka datang kepada Tuhan memberikan persembahan sebagai wujud penyembahan mereka. Dan persembahan mereka tuh dihitung hangus. Jadi waktu dikasih hangus aja gitu. Kan dibakar itu kan ya. Betul. Dibakar hangus. Nah, setelah ada orang Lewi, persembahan itu diberikan tapi kemudian digunakan untuk pembangunan bait Allah, perawatan dan sebagainya. Kehidupan orang Lewi dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa persembahan itu semacam sirkulir gitu ya, macam sumbangan gitu ya, sumbangan untuk menghidupi gereja untuk menghidupi gereja. Tapi sebenarnya bukan itu. Oke. Karena itu disebut persembahan. Kalau itu namanya sumbangan sebenarnya. Iya. Kalau persembahan itu diberikan dengan hati yang penuh hormat ya. Kalau di dalam agama, kalau saudara mungkin lihat dalam agama-agama animisme itu ya, atau agama-agama yang ini mereka bisa melihat sesajen, bawa sesajen. Nah, itu sebenarnya yang mereka bawa itu buah, tapi laku batin mereka apa? Mereka menyembah dewanya atau tuannya gitu. Nah, kita pun sama, ketika kita membawa persembahan, uang kita nggak seberapa, tapi yang kita bawa tuh hormat kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu rasa syukur, hormat, itulah yang disebut dengan laku batin. Laku batin. Yang kita berikan uang itu laku fisik. Kita laku fisik, tapi laku batin. Makanya ibadah itu, makanya Yesus bilang ibadah dalam roh. Kan roh artinya laku batin kita. Itu menyembah dalam roh ya, dalam roh, menyembah itu laku batin kita, itu harus betul. Kalau menyembah hanya menyanyi, itu laku fisik kita saja. Kita tahu lagu, kita nyanyi, tapi batin kita tuh nggak nyentuh apa-apa. Itu laku. Jadi kita akan jadi tak bermakna sama sekali. Gitu. Jadi laku batin sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun kita memberikan persembahan, saya memberikan persembahan, teman-teman memberikan persembahan, dari kelihatan fisiknya ya sama seperti itu, tidak ada yang kelihatan, Pak. Tapi batin kita menjadi berbeda ketika kita memaknai itu. Nah, sekarang kan zaman tidak terkendali, Pak. Sekarang kita sudah ada QR code, pembayaran melalui OVO, BCA dan lain sebagainya. Boleh sebut merek ya, Danielnya nggak apa-apa ya. Laku batinnya masih bisa nggak, Pak, didapat dari hasil itu challenge ya, itu tantangan gereja. Saya kira laku batin memang tidak terikat dengan cara. Dengan cara ya, tidak terikat dengan cara. Tapi memang kita harus pikirkan bahwa apakah dengan cara itu memudahkan tidak. Jadi yang kita pikirkan apakah ini memudahkan atau tidak. Yang kita lakukan sekarang misalnya dengan online ya, dengan pembayaran non cash gitu ya. Saya kira karena kondisi kita seperti ini ya saya kira nggak ada pilihan lain ya. Kita harus tetap mempraktikkan penyembahan kita dengan cara seperti ini. Firman Tuhan juga kita dengar, ada juga masih teman-teman saudara-saudara yang masih mendengar di rumah ya, yang online gitu. Masih banyak. Itu saya kira pilihan yang memang tidak bisa kita hindarkan ya. Kita harus pilih itu. Tapi kalaupun dia normal, kita mesti memikirkan kembali bahwa apakah memang hal-hal seperti ini bisa membantu. Sebenarnya ini tujuannya bukan masalah benar salah ya, betul. Tapi ini apakah ini memudahkan atau justru menyulitkan orang untuk memaknai? Karena memudahkan, menyulitkan memaknainya, Pak, bukan mengerjakannya ya. Bukan mengerjakannya. Kalau mengerjakan gampang. Kalau itu kan gampang kan, lebih gampang memudahkan ya. Jadi kalau kita mau kasih persembahan ya sisa kita scan aja, kita kirim. Itu mudah sekali. Mudah. Dari unsur praktisnya mudah. Tapi kan persembahan bukan hanya praktisnya itu. Itu kan laku fisiknya. Laku fisik mudah, tapi laku batinnya gampang enggak? Itu pertanyaannya sih kira-kira. Jadi ini bukan masalah benar dan salah sih sebenarnya. Ini masalah apakah ini memudahkan atau tidak. Saya kira ketika sudah mulai men-scanning QR code, kita juga harus merenungkan sejenak kita harus tentang persembahan, tentang angka dan sebagainya. Betul. Jadi memang saya kira memang kita mesti memikirkan bagaimana cara kita membuat sebuah persembahan non cash yang memang bermakna begitu. Tetap bermaknanya itu penting. Memang kalau saya pernah membaca tuh orang-orang modern itu menjadi otomatis. Tanpa memikirkan, tanpa sempat merenungkan ketika melakukan segala sesuatu, dia begitu cepat, otomatis langsung berjalan seperti biasa. Nah, mungkin kerugiannya adalah kehilangan makna karena tidak ada waktu untuk merenungkan. Dan itu akan membuat kita merasa kering ya, Pak ya. Kita akan kering karena ibadah itu sebenarnya tujuannya semua ibadah, dari mulai salaman awal ya, asyir salaman,
itu kan ada makna di situ. Iya. Kita menyambut mereka dari dunia ke dalam rumah Tuhan. Iya. Gereja ini bukan rumah Tuhan di sorga, tapi dia melambangkan rumah Tuhan. Karena itu penghormatan kita kepada gedung gereja bukan karena kita menyembah fisiknya, Betul. tapi kita menghormati bahwa disinilah komunitas orang percaya berkumpul. Ya. Dari mulai salaman sampai dia nanti diutus terakhir, Ya. pergilah itu semua ada meaning, ada Oke, makna di situ. oke. Dan semuanya harus punya kaitan dengan laku batin. Oke. Kalau tidak ada laku batin, kering. Oke. Kita mulai rasanya sih sepertinya intinya mungkin kita ketika melakukan segala sesuatu mulai memfokuskan kembali ya. Betul. Apa makna di balik itu, apa firman Tuhan yang melatar belakangi tindakan kita atau ibadah kita atau keseharian kita. Nah, untuk memfungsikan, saya lebih senang memfungsikan, lebih mengingatkan kita bahwa ada manusia batin loh yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, keseharian kita harus seperti apa sih, Pak? Ya, mungkin yang pertama ya memang sebenarnya spiritualitas itu tidak harus di gereja ya. Jadi memang dibangun setiap hari dan memang itu pentingnya. Misalnya mulai dengan saat teduh. Iya. Itu penting. Saat teduh membantu kita memikirkan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Kelihatannya kuno banget ya, Pak, saat itu. Sangat kuno. Sangat kuno. Tapi ini memang dilakukan oleh raksasa-raksasa iman ya. Jadi bisa. Kemudian semua dalam aktivitas hari makan ya. Kita kadang-kadang makan, kita berdoa hanya sebagai formalitas. Tapi saya kira makan, kalau kita makan dan kita berdoa dengan serius, kita bersyukur bahwa ini berkat yang Tuhan kasih. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa makan. Kita berterima kasih dengan lauk pauk yang tersedia yang menerima. Itu memberikan makna kepada kita. Kita berdoa Tuhan jaga kita dari tempat rumah kita sampai ke kantor, itu apa namanya makna. Dan saya kira orang Kristen Arab ya, apapun yang mereka kerjakan mereka selalu bilang begini, sama dengan orang, jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki. Setelah kita mengerjakan segala sesuatu, kita bilang puji Tuhan, sudah selesai. Ya, jadi semua kehidupan kita itu kita mesti lihat itu ada jejak-jejak Tuhan di situ. Dan kalau kita tidak bisa melihat itu, nah itu masalah. Nah, kehidupan kita di dunia itu terbatas. Kehidupan kita di surga nanti tak terbatas. Nah, kita belajar untuk melihat kehidupan yang tak terbatas itu. Saya kira seperti itu. Kalau saya lihat sih rasanya manusia modern memang tertantang ketika untuk makan dan berdoa dengan sungguh juga perlu waktu untuk diam, Pak, untuk rest dulu sebelum ngomong. Hatinya sebelum ngomong dia harus merenungkan dulu, saya ngucap syukur untuk apa gitu ya. Memang tantangan, saya pikir ya tadi saya katakan manusia modern itu serba otomatis, segala sesuatunya serba cepat, serba instan. Padahal tantangan untuk manusia batin rasanya orang harus sedikit menarik diri dari kecepatan, dari kesibukan, dan memberikan waktu untuk merenungkan, memaknai sesuatu, mengingat lagi firman Tuhan, mengunyah lagi firman Tuhan, seperti itu, Pak ya. Wow, jadi perjuangan kita memang berat nggak, Pak, ini sebetulnya, Pak, atau kebiasaan yang harus dibangun? Sebenarnya ini yang kebiasaan ya, ini adalah sebuah pola yang harus dibiasakan. Ini berat karena kita terbiasa hidup dengan ditarik oleh dunia materi. Makanya Martin Luther dia bilang begini, semakin saya sibuk, saya harus makin berdoa. Dan dia bukan sibuk dengan hal-hal duniawi, dia sibuk dengan gereja, urusan gereja, pelayanan dan segala macam. Tapi dia bilang semakin saya sibuk, itu kan aktivitas itu menarik saya ke alam fisik. Tidak peduli walaupun itu kegiatannya rohani, Pak ya. Apapun kegiatannya itu kan kegiatan rohani. Meskipun kegiatannya rohani. Jadi ditarik ke alam fisik. Tapi dia kemudian kehilangan makna rohani. Makanya dia bilang semakin saya sibuk, semakin saya harus berdoa. Kenapa? Karena pada saat itulah pertempuran terjadi antara saya mengurusi dunia ini, meskipun dalam ada pelayanan segala macam atau dunia fisik ini, dan saya hidup di dalam manusia rohani. Harusnya itu balance. Apapun aktivitas fisik kita, ada makna rohani yang kita ambil dari situ. Waktu saya pelayanan khotbah misalnya, saya tidak hanya berkhotbah, tapi saya juga mempersiapkan firman Tuhan, dan Tuhan bicara dulu khusus kepada saya. Dan kemudian setelah saya berkhotbah, apa yang Tuhan ajarkan lewat saya. Jadi semua hal itu harus ada makna rohaninya. Kalau tidak ada makna rohaninya, saya pastikan kita akan bosan dengan pelayanan, kita akan terluka dengan pelayanan, karena kita menjadi orang yang orang yang kering itu orang mudah tersinggung.
Karena tidak ada meaning, dia tidak, ini kenapa harus begini, dia nggak tahu. Gitu ya. Kenapa saya harus konflik dengan teman saudara seiman saya? Kenapa dia nggak ada makna. Dia cuma tahu teman seiman saya, saudara seiman saya jahat dan sebagainya. Dan akhirnya itu melukai dia. Dan bertahun-tahun lamanya dia akan meninggalkan pelayanan. Makanya saya bilang orang yang pelayan Tuhan, khususnya pelayan Tuhan yang tidak memiliki kehidupan batin yang baik, kehidupan rohani yang baik, tidak memberikan makna kepada pelayan-pelayan dia akan terluka dan dia akan meninggalkan pelayanan. Gitu. Karena pelayanan ini kan kita beri banyak, kita dikasih, kita diminta untuk kasih banyak, semua yang kita punya kasih. Tapi apa yang kita dapat? Kita kan nuntut apa yang kita dapat. Padahal gini, waktu kita memberi, kalau ada kita memahami ada makna rohaninya, itu kita sudah dapat sesuatu. Betul. Dan itu akan membuat kita menjadi hidup, gitu. Kehidupan kita jadi hidup. Nah, kira-kira gereja bantuin apa nih buat jemaat untuk ingetin terus kayak gini, Pak? Ya saya kira memang sebenarnya pelajaran-pelajaran yang sudah mulai ini ya. Kayak kami di divisi pengajaran, kami kayak gereja misalnya kita bikin tentang spiritual life. Kenapa kita namakan spiritual life? Karena memang fokusnya ke manusia batin. Jadi semua renungan-renungan pagi yang kami buat itu dia fokusnya kepada manusia batin. Bagaimana kita memaknai keseharian kita dalam manusia batin. Saya kira itu. Dan memang ke depan rencana sih memang kita lagi membuat tentang misalnya tentang makan, tentang tidur, tentang tertawa. Jadi spiritual meaning dari hal-hal itu apa. Sehingga semua aktivitas kita, jadi aktivitas rohani itu bukan cuma di gereja. Keseharian kita pun itu ada aktivitas rohani yang harus kita kembangkan. Dan gereja, umat Tuhan harus mempersiapkan itu. Rasanya seperti kita dikepung, Pak. Betul. Memang harus seperti itu, Pak. Memang harus seperti itu karena memang tubuh jasmani kita kan setiap hari pasti merosot seperti Paulus bilang. Tapi tubuh rohani kita harus makin. Jadi dengan bertambahnya waktu tubuh kita merosot. Tapi dengan bertambahnya waktu tubuh rohani kita harus meningkat. Karena itu memang tugas gereja dalam hal ini hamba-hamba Tuhan. Kita membantu jemaat untuk pertama kita juga harus mengembangkan itu. Lalu kedua kita bisa membantu jemaat untuk mengembangkan manusia rohani. Karena kalau tidak jemaat akan terikat oleh tubuh jasmani. Mereka akan panik ketika badan mereka mulai sakit, muka mulai keriput dan mereka akan panik dengan itu. Kalau kita panik dengan hal itu sesuatu yang menurut saya sih sesuatu yang tidak mungkin, itu naif karena tidak mungkin kita hindarkan itu. Betul. Sedangkan manusia rohani kita untuk bertumbuh itu pilihan. Kita bisa memilih. Tapi manusia jasmani kita merosot itu bukan pilihan. Dia pasti akan merosot. Nah, itu kan maksudnya ke goal, Pak. Iya. Memang agak sulit sih dan bukan dalam rangka untuk menilai-nilai juga ini udah dewasa atau apa itu. Betul. Tapi seorang yang memiliki manusia batin yang sudah baik, kira-kira actionnya seperti apa nih, Pak? Ini saya juga agak takut ketika nanya ini. Nanti orang berpura-pura untuk seperti itu gitu ya. Tapi minimal kita tahu lah apa sih sebetulnya yang bisa membedakan ketika dulu saya tidak concern dengan manusia batin, sekarang saya concern dengan manusia batin. Kira-kira saya harus melihat diri saya sendiri, saya sudah berbeda apa, Pak? Yang aksinya gitu ya. Sebenarnya Kotri bisa jawab itu karena Kotri sudah punya pengalaman sebelum dan sesudah ya. Jadi kalau saya kira kalau tanya goalnya ya, tanya apa mungkin dampak kali ya? Ya, dampaknya. Apa dampaknya ke saya? Iya. Yang pasti kita menghadapi perubahan dengan lebih tenang. Kita lebih tenang, kita nggak mudah panik, kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Ketika misalnya kayak COVID ini ya, begitu COVID datang kita nggak usah ini siapa yang salah siapa yang udah kita tenang, pasti ada makna di balik itu. Jadi kita menghadapi perubahan dengan tenang. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu jelas. Kemudian kemampuan kita untuk melihat ini saya nggak tahu, ini mungkin terlalu abstrak kali ya. Kemampuan kita untuk melihat jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita itu semakin nyata. Saya nggak tahu ini terlalu abstrak kali ya. Abstrak ya. Saya pernah mendengar ada ibu-ibu yang kesaksian dan lain sebagainya di kaum wanita seperti itu. Dia ketika mengalami banyak hal dia tetap berkata bahwa Allah bekerja di dalam dia. Mungkin itu ya. Ya mungkin itu ya. Jadi dia bisa melihat, saya menghadapi hal yang saya tidak sukai, saya membenci kondisi ini, tapi saya tidak bisa mengubah kesadaran batin saya untuk melihat bahwa saya tahu Tuhan bekerja di balik situasi. Dan jejak-jejak Tuhan itu membuat kita menjadi tenang. Sampai fisik, bahkan sampai kemudian bahkan divonis pada puncaknya mungkin seperti Rasul Paulus divonis mati pun kita bilang karena memang saya harus meninggalkan dunia ini, tapi rumah saya itu bukan yang ini. Jadi kemampuan dia melihat dunia
dunia di dalam segalanya, tubuhnya, hartanya dan segala macam, kehormatan, popularitas dan segala macam, dia melihat itu dengan cara yang berbeda dan oke, saya bisa kehilangan itu is okay bagi saya. Karena memang bukan itu tujuan saya di dunia. Saya tidak hidup untuk diingat, saya hidup untuk Tuhan. Dan itu membuat apa ya? Saya ketemu dengan banyak orang yang punya orang sederhana, bukan orang ahli teologi, orang sederhana, jemaat biasa yang punya kesadaran batin yang cukup bagus. Dan saya sangat menghormati itu. Dan mereka menghadapi kematian dengan tenang. Dengan tenang, dengan berhati besar, dengan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kehidupan itu menjadi jauh lebih indah sebenarnya. Pertanyaan nakal nih. Jadi hal apa yang bisa membuat kita nggak tenang dan sah gitu Pak? Apakah memang tidak ada hal di dunia ini yang membuat saya tidak tenang? Atau nggak ada sih, kalau kamu seperti ini kamu boleh nggak tenang? Ya, jadi sebenarnya begini. Reaksi emosi kita terhadap sesuatu yang memang terjadi itu bukan sesuatu yang tidak rohani ya. Misalnya kita kaget, kok kondisinya begini, misalnya COVID gitu, kita jadi sedikit jengkel, kenapa begini? Itu reaksi manusiawi ya. Yang saya maksudkan adalah begitu kita sudah bereaksi seperti itu, kita tidak tersedot olehnya. Kita menjadi orang yang kemudian Tuhan bisa bicara ke kita, oke, tenang, lihat apa yang ingin aku kerjakan di sini. Dan kemudian kita tenang, kita bilang, oh ya Tuhan ya, saya harus tenang. Lalu kita melihat dan keadaan gak berubah. Keadaan gak berubah, tapi cara pandang saya berubah dan batin saya yang tadi bergejolak menjadi tenang. Dan itu yang sebenarnya ya saya kira berapa kali Tuhan bilang ya tenanglah gitu ya. Betul. Petrus juga bilang begitu, kalau kondisi sudah ya pokoknya tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita mesti tenang supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan lancar. Kenapa? Karena kalau enggak kita ngomong dengan Tuhan kayak orang panik gitu ya. Betul. Kayak anak yang kemudian kompornya lupa dimatikan langsung dia Pak mau gimana ya. Tapi kalau kita mulai tenang, oh ini bisa dikendalikan. Kondisinya masih sama tapi kondisi ini bisa dikendalikan. Dan itu membuat kita jadi orang yang dewasa, kita orang yang tenang gitu. Jadi kaget boleh gitu ya, karena boleh. Semua dikagetkan dan kita terkaget-kaget, tetapi setelah kaget itu yang penting gitu ya. Hanya itu ya, kita mulai itu. Oke, saya kira goalnya sudah dapat. Kalau saya rinci sih sebetulnya cukup dalam ya pembicaraan kita pada saat ini. Ada hal yang mau disampaikan Pak sebagai closing? Saya sudah habis nih Pak pembicaraan kita. Ya, saya kira yang Rasul Paulus tadi bilang ya, itu penting ya, jadi manusia jasmani kita merosot. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Saudara dulu cantik, dulu ganteng, tiba-tiba menjadi keriput, terus mentah-mentah masuk angin gitu ya. Itu sesuatu yang nggak bisa kayak saya makin tua makin cakep. Bisa. Jadi itu popularitas ya. Dulu terkenal, semua orang kenal, sekarang orang nggak kenal lagi. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kehidupan kita dengan Tuhan itu kekal. Jadi kita harus fokus dengan hal itu, cari makna setiap hari hidup bergaul dengan Tuhan. Dan saya nggak tahu, banyak orang waktu saya bilang hidup bergaul dengan Tuhan, mereka pikir itu klise. Oh itu kayaknya klise, semua orang juga tahu. Kalimatnya klise gitu kan. Tapi saya kira banyak orang mengulang-ulang kalimat itu berkali-kali tanpa makna dan tanpa mereka hidup dalamnya. Tapi kalau orang-orang yang sudah hidup dengan itu ya, misalnya saudara yang mempraktikkan saat teduh ya, saudara mengalami momen-momen di mana Tuhan bicara khusus kepada saudara. Saya yakin yang saudara saya bicara ini saudara ngerti gitu ya. Saudara pasti ngerti apa saya maksudnya. Oh ya maksudnya ini, itu ngerti pasti. Tapi orang yang nggak pernah mempraktekkan itu mungkin akan bertanya-tanya, apa sih yang dibicarakan itu ya. Dan yang kita bicarakan ini nih nggak masuk akal sebenarnya. Ini jadi apa sebenarnya gitu? Apa yang kita bicarakan? Jadi saya kira mulai sekarang kita mulai harus fokus dengan ini. Dunia, saya kira banyak hal yang kita belajar dari COVID ya. Dunia yang berubah, yang semuanya tiba-tiba dalam sekejap mata bisa langsung semua itu berubah. Tapi ada yang tetap ada, Tuhan, dan kemampuan kita melihat Tuhan yang tetap itu butuh manusia batin. Manusia batin yang baik. Saya kira itu. Saya kira itu closing yang padat. Oke, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya kira cukup ya pembicaraan kita tentang manusia batin pada saat ini. Jika ada beberapa hal yang masih perlu ditanyakan, hubungi kita aja lah ya, WA saja atau ketemu
pas kalau ke gereja atau pas kalau ketemu, atau masih boleh datang ke rumah Bapak Boleh, ngopi gitu? boleh. Asal jangan banyak-banyak aja ya. Oke, kita akan tutup. Terima kasih untuk saudara yang terus menyaksikan. Mungkin bulan-bulan depan kita akan buat lagi podcast, tentu dengan tema-tema yang lebih berkualitas gitulah ya, nggak hanya sekedar obrolan saja. Kita akan tutup. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembicaraan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sudah berkarunia dalam kehidupan kami, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar satu hal lagi, dan kiranya ini juga jadi sesuatu yang membuat kami semakin menyala-nyala mengasihi Engkau Tuhan. Semakin banyak waktu lagi Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, untuk berkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.